Mari kita lihat ruangan-ruangan yang ada di sekolah MA Alistiqomah Tanjung Siang. Pertama, kita masuk melalui gerbang utama. Di sana terdapat ruang parkiran guru, ruang kepala sekolah, dan ruang GDS. Kita lanjut ke lantai 2. Di sana terdapat ruangan lab komputer dan beberapa ruangan kelas di sebelah utara. Di ujung ruangan kelas, di sebelah timur, terdapat ruang guru dan di sana juga terdapat ruangan kurikulum dan perpustakaan. Di belakang ruangan guru terdapat pemandangan yang sangat indah dan di bawahnya terdapat kantin sekolah. Kita berlanjut ke arah sebelah selatan. Di sana terdapat ruangan musola yang cukup besar untuk siswa dan siswi beribadah. Lalu, di belakang musola terdapat lahan kosong yang di sana juga terdapat pemandangan yang sangat indah. Lalu, kita berlanjut ke lantai bawah. Di sana terdapat beberapa ruangan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, garnimas, dan lain sebagainya. Lalu, kita berlanjut. Di lantai bawah terdapat beberapa kelas dan lapangan itu merupakan lapangan utama sekolah MA Alistiqomah Tanjung Siang. Di sini saya akan mewawancarai beberapa siswa tentang tugas geografi mengenai SIG dalam bidang pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurita Sari, saya dari kelas 12 IPS 1. Alamat saya dari Kampung Cipatra, Desa Racamangu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Cirebon. Oke, pertanyaannya, apa manfaat SIG dalam bidang pendidikan? Manfaat SIG dalam pendidikan yaitu untuk pemetaan lokasi yang cocok untuk pembangunan sekolah agar tempat strategis mudah dijangkau orang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita beralih ke siswa berikutnya. Kakak, boleh perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim. Asal kelas saya kelas 12 IPS 1. Saya dari Kampung Cisepan. Oke, pertanyaannya, apa manfaat SIG dalam bidang pendidikan? Manfaat SIG dalam bidang pendidikan yaitu seperti menambah ilmu pengetahuan, membentuk karakter siswa, dan dengan adanya pendidikan masyarakat bisa menjadi lebih cerdas sehingga bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitasari. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah mengenai bidang pelajaran geografi tentang SIG, Sistem Informasi Geografis pada pembangunan daerah Desa Tanjung Siang di bidang pendidikan. Kali ini saya akan mengenai tentang MA Alistiqomah.
Dan kali ini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan kepada kepala sekolah. Baiklah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada kepala sekolah yaitu bagaimana sejarah berdirinya MA Istiqomah? Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Istiqomah ini sangat rumit dan penuh warna. Berdiri ini sejak tahun 1091. Sudah lama sekali ya? Iya, tempatnya berpindah-pindah dari Pasir Raja, Nangela, tapi tetap di bawah Yayasan Al Istiqomah dan Indonesia. Masih gitu. Kemudian dalam perkembangannya, maka Madrasah Aliyah Istiqomah dengan peran Pak Endok Suhenda, pengurus yayasan dan ketua komite sekarang, memutuskan untuk hijrah ke Cikembang ini. Di tengah-tengah sawah awalnya tidak ada apa-apa. Nah, dengan bangunan satu lokal awalnya, dengan serba kekurangan dan prihatin, dengan mungkin 20 siswa, 50 siswa. Sekarang alhamdulillah sampai 400. Jadi ini perjuangan kita bersama, perjuangan Yayasan Istiqomah dan perjuangan masyarakat dan siang. Terima kasih Bapak. Dan setiap sekolah kan pasti punya visi dan misinya. Visi dan misi Istiqomah itu apa? Visi Al Istiqomah adalah membentuk peserta didik yang istimewa, Islami, takwa, hikmah, rizki dan berwawasan lingkungan. Artinya kita akan menciptakan peserta didik itu menjadi orang yang Islam, mempunyai karakter keislaman, dia taat beragama Islam, tentunya dengan ibadah makro yang bermakna. Kemudian takwa, nah takwa itu adalah ekspresi daripada Islam tadi, sholat dan lain-lain lah, terutama dalam menanamkan karakter pembiasaan untuk menambah ketakwaan. Kemudian iman, ya jelas tanpa dilandasi dengan iman itu tidak akan ada apa-apa. Dan selanjutnya adalah edukasi, padahal juga wawasannya, intelektualnya harus mempunyai pandai-pandai lah gitu dalam pelajaran ataupun dalam mengerjakan kehidupan sosial nantinya di masyarakat. Dan yang terakhir adalah berwawasan lingkungan, mengerti bagaimana hidup bersih, hidup sehat, hidup dengan lingkungan yang hijau, indah. Untuk apa? Mendukung keimanan, keislaman, ketakwaan, dan pemikiran. Jadi kan kalau situasinya indah, hijau, wawasan lingkungannya luar biasa, iya, makanya jadi enak. Terus pertanyaan saya yang ketiga, tujuan dari sekolah ini apa? Tujuannya sama, ini adalah sesuai dengan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, artinya peserta didik yang sekolah di Madrasah Aliyah ini harus cerdas di berbagai hal, harus pandai, harus mampu menguasai wawasan-wawasan keilmuan. Terutama karena Aliyah ini adalah SMA yang berciri khas Islam, maka si peserta didik dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan. Walaupun tidak menyampingkan, bahkan menyeimbangkan ilmu-ilmu umum, matematika, fisika, bahasa Inggris. Jadi tujuannya adalah sama, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersiapkan generasi muda, menyongsong masa depan yang lebih cemerlang. Begitu, ya iya, kalau Bapak ini semua sukses itulah. Terus pertanyaan terakhir dari kami, coba gimana? peran sekolah pada masyarakat gimana? Kalau kita ingin berperan, ya selalu berusaha ingin berperan di masyarakat. Tadi tentunya kita dengan merekrut peserta didik sekitar masyarakat ini kan peran kita untuk mencerdaskan tadi, ya supaya masuk ke sini, biar mereka pandai-pandai orang lingkungan sini, khususnya dengan Tanjung Siang. Kemudian yang kedua juga ada dalam wawasan sosial. Kita juga memberikan bantuan-bantuan lah, bansos, baksos, gitu. Bahkan ikut membersihkan, menolong orang yang kesusahan di sekitar ini. Peran kita itu seperti itu. Nah, terus kita akan tingkatkan, bukan hanya dalam bidang pendidikan saja, tetapi bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan, dan bidang pendidikan dan
memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kedua, menjaga kesehatan masyarakat. Terakhir, mempermudah masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Manfaat SIG terkait kesehatan lingkungan. Yang pertama, menyediakan informasi tentang penyedia layanan kesehatan, yaitu SIG dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan di masyarakat, seperti keberadaan rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, SIG juga dapat menyediakan data potensi tiap daerah serta karakteristik demografis masyarakatnya, sehingga dapat dievaluasi kesesuaian antara jumlah masyarakat dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang kedua, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya. SIG mampu mengidentifikasi kemana kemungkinan penyakit selanjutnya akan menyebar. Yang ketiga, menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. SIG dapat digunakan untuk memberikan data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk menyajikan data polusi udara, data penguraian cahaya dan penyebarannya. Yang keempat, memonitor status kesehatan masyarakat. Memetakan kelompok masyarakat di suatu wilayah berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan atau status gizi buruk. 5. Membantu menanggulangi bencana dan membantu masyarakat pada fase pemulihan pasca bencana. Yang keenam, yaitu menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cileunyi, orang Tanjung bermukim di Cileunyi, bekerja di sana. Kemudian saya kemudian balik lagi di Tanjung mengembangkan perusahaan saya tersebut, pengrajin saya. Awal mulanya mah sebenarnya dari Cileunyi, awal mulanya mah Tanjung, nah dari Tanjung tapi dikembangkan, ingin membuat usaha sendiri lah untuk industri. Awal mulanya mah itu sedikit sejarah aku kalau tahun pastinya sebelum saya lahir mungkin 80-an lah, mungkin sebelum 80-an. Nah, siapa pendirinya itu saudara keluarga, masih dalam keluarga, tua paman, kakek pendirinya. Terus orang tua saya bekerja, nah akhirnya buka usaha sendiri. Jadi turun temurun lah, usaha turun temurun, diteruskan. Mungkin generasi selanjutnya saya apa motor dari usaha? Motornya mah ya untuk berusaha menciptakan produk dipakai sama publik, meningkatkan kualitas, yang utamanya menghidupi keluarga, penghasilan untuk milik keluarga. Saya besar bisa sekolah dan lain sebagainya karena dari usaha tersebut sudah jadi darah daging, makanya saya tentu layak untuk melanjutkan. Bergerak dalam bidang pengrajin dadang, kalau bahasa Indonesia mah saya dadang banyak varian-variannya, ada seng, katel, panci, banyaklah perabotan dapur. Tapi pokoknya mah dandang saya ikonnya mah, tapi banyak semua perabotan dapur dari yang besar sampai yang kecil, anak nasi, tumis dan lain sebagainya banyak. Utamanya seeng, yang terkenalnya mah seeng, walaupun bahasa Indonesia-nya dandang. Produk apa saja banyak, dari seeng itu banyak varian lagi, disebutnya langsung, panci, kastrol, katel, perabotan dapur lah, perabotan ibu rumah tangga. Siapa saja mayoritas pelanggan usaha? Pelanggan usaha atau yang terlibat? Yang pelanggan usaha, kalau pelanggan banyak dari wilayah sekitar, dari kampung sekitar, desa sekitar, kecamatan sekitar, bahkan lintas provinsi. Langganan sekarang kan ke Tasik, Garut, Banten, Indramayu, bahkan sampai ke lintas pulau, Sumatera, Kalimantan, keluar pulau, belum juga keluar negeri, belum. Masih kalau lingkup Indonesia udah menyebar luas. Berapa jumlah karyawan Bapak? Karyawan saat ini adalah 25. Kan bukan berarti yang terus-terusan membuat produksi tersebut. Kan ada yang dari bahan itu kan dari bahan mentah, bahan setengah jadi, terus ada lagi yang bikin jadinya, terus ada yang membersih, banyak lah. Jadi bukan dari nol sampai akhir, tidak. Dari pengolahan bahan, dari bahan bagian-bagian, dari bahan sampai setengah jadi, dari setengah jadi sampai jadi, dari jadi sampai finishing, dari finishing sampai penjualan dan lain sebagainya. Cara bikin Dari total 20 dan sampai 25 orang itu ada bagian-bagiannya. Berapa modal terakhir yang Bapak keluarkan pada saat Dulu tahun 2080-an ya paling sekitar 500 atau bahkan kurang dari 500.000 dulu ngerintis dari nol itu kan dulu sebelum moneter lah gitu.
modal kecil. Kalau sekarang modal ratusan. Hah? Oh, lebih. Beli bahan sekarang minimal 60 juta. Iya. Kintalan tonan lah sekarang kan, kalau dulu sebatas kiloan. Sekarang mah ton, sudah nyampe ton. Omset per bulan ya 5 sampai 10 lah. Ya untuk saat ini mah. Berikut ya tergantung bahan naik, ikut naik. Dan kalau omset saat ini 5 sampai 10 sampai, karena permintaan banyak. Walaupun saingan sekarang kan ada yang pakai listrik, elektrik, Magicom lah, skuter dan lain sebagainya. Tapi dandang atau seng ini tidak bisa dilupakan, terutama di Banten, Tasik, Garut, Indramayu masih ada yang mau sampaikan kepada siapa? Pada anak-anak pelajar, jangan malas untuk berkarya, jangan malu untuk bekerja, apapun pekerjaannya, jadilah pelajar yang berdikari, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jangan malu punya wirausaha, harus punya sekarang mah life skill, punya kecakapan hidup, punya keterampilan untuk hidup. Setelah sekolah mau bekerja ataupun mau merintis usaha. Itu pesan dari pegiat home industry. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai yang memproduksi kasur gender di Desa Tenisiang, yang salah satunya berdiri di Kampung Manalangu. Jelaskan sedikit latar belakang berdirinya perusahaan Anda. Latar belakangnya banyaknya peluang untuk bisa memproduksi kasur gender. Baik. Yang kedua, produk apa saja yang dihasilkan dari usaha ini? Produk mungkin bantal sama guling sih, buat kasur udah paketan. Pertanyaan ketiga, siapa saja mayoritas pelanggan usaha Anda? Mayoritas mungkin logikanya kalau kasur tuh per satu rumah pasti ada. Oh, satu rumah. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah karyawan Anda saat ini? Karyawan mungkin kurang lebih 100 lah. 100. Pertanyaan kelima, berapa modal pertama Anda keluarkan pada saat memulai usaha ini? Modal awal 10 juta ada. 10 juta. Berarti lumayan cukup besar ya? Ya, lumayan. Berapakah omset per bulan Anda? Omset per bulan, omset bersih paling 10 sampai 15. 10-15. Ya baik. Ya cukup sekian. Semoga menginspirasi para pemuda ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala ma'wabadi. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik dari MA Al Istiqomah yang dalam ini mempunyai tugas yang sangat mulia berkaitan dengan pelajar itu harus tahu ya, pelajaran pemerintahan nanti kelak yang akan menggantikan kami adalah adik-adik sekalian. Alangkah baiknya apa yang akan adik tanyakan atau yang kegiatan yang dilakukan hari ini, Bapak persilahkan untuk kepentingan apa saja. Nah, ya, mungkin dari pihak desa akan menjawab dengan padanya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ya baik Bapak, terima kasih. Iya. Saya di sini sebagai presenter dari tugas dari sekolah ini. Iya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana latar belakang terjadinya desa Tanjung Siang ini? Desa Tanjung Siang ini sebagaimana pengertian desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Nah itu urusan pemerintahan dan juga berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Itu merupakan suatu pengertian desa. Dari situlah kita jelas bahwa desa itu suatu lingkungan yang dibatasi oleh batas wilayah yang mempunyai jumlah penduduk dan pemerintahan. Adapun latar belakangnya itu dimulai dari sejak terbentuknya Desa Tanjung Siang di tahun 1910, masih zaman penjajahan kolonial ya, masih Belanda itu sangat sudah kuat gitu. Adapun nama Desa Tanjung Siang sendiri itu kebetulan di wilayah ini dulunya ketika itu sangat banyak sekali pohon tanjung yang bunganya itu sangat bertebaran di siang hari. Nah itulah yang menjadi latar belakang kenapa wilayah yang dibatasi oleh batas-batas dan jumlah penduduk ini dinamakan Desa Tanjung Siang. Rupanya latar belakangnya itu tentunya seperti itu juga berdasarkan penerangan dari orang-orang terdahulu mungkin gitu. Sampai pada saat ini dinamakan desa ini Desa Tanjung Siang. Itu pertama. Mungkin ada lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu mayoritas pekerjaan penduduk di desa ini apa ya Pak? Oh, ini ya. Alhamdulillah menyangkut pekerjaan. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Tanjung Siang itu adalah industri. Nah, sebagian pokok utamanya itu industri, namun tadi termasuk pertanian. Kenapa dibilang industri? Tiap-tiap lingkungan RW dari 9 RW yang ada itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, contoh kalau RW 1 dan RW 2 itu daerah perdagangan, itu mempunyai pasar desa dan marketan yang itu ada di RW 3, yaitu mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu produksi dandang atau alat rumah tangga yang terbuat dari aluminium. Nah, itu sudah tersebar, jangankan ke wilayah kita, itu sudah tersebar ke luar daerah Sumatera, Kalimantan, industri yang itu industri. Nah, untuk RW 04 Cikembang, dia itu mempunyai selain daripada produksi dandang, dia juga memproduksi kasur lantai. Yang sama itu juga produksinya sampai ke penjualannya itu ke daerah luar Jawa, bahkan nyampe ke Singapura. Nah itu penduduknya hampir 80% itu dari mata pencaharian itu dari industri itu. Yang kedua, RW 05 dan RW 06 Cikambu, baik Cikambu Tengah, Cikambu Timur, dan Cikambu Barat. Itu produksi golok dari sana, wah udah terkenal ya. Nah, itu yang kebanyakan itu industri pembuatan
golok bahan baku, yaitu dari besi menjadi golok setengah jadi. Adapun untuk menjadikan dari golok setengah jadi itu adanya di RW 07 Ciberem, yang itu lebih terkenal dengan golok balet, industri golok balet. Nah, industri golok balet ini itu sangat sudah terkenal dan sangat tua sekali usianya. Sampai salah seorang sebagai pemerhati industri, Kang Cabang, Kang Cucu, itu nyampe membuat suatu golok terbesar di dunia. Alhamdulillah itu sudah mendapat penghargaan rekor muri. Ya, alhamdulillah itu menunjukkan bahwa di desa kita itu cenderung mata pencahariannya industri. Ya, dengan munculnya tubuh CN yang di Tanjung, yang ada di belokan Bapak Haji perbatasan, itu dengan adanya pembuatannya golok balen terpanjang di dunia, lagi juga di RW 08 itu industri kasur lantai. Bermula itu sekarang kasur lantai itu ada perubahan dari mulai kasur biasa, kasur lantai, dan sekarang kasur duduk. Itu produksinya tiap hari itu sangat banyak. Itu sangat berubah dan menjadi ciri khasnya. Jadi banyak sekali ya Pak, beragam. Sangat beragam. Masing-masing RW itu mempunyai ciri khas tersendiri. Bahkan itu udah mendunia lah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya saja ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak, pandangan Bapak terhadap dunia pendidikan yang ada di desa Indonesia ini? Nah, itu berawal dari visi misi desa. Bahwa visi misi desa Tanjung Siang itu adalah terbentuknya desa Tanjung Siang sebagai pusat perekonomian dengan ada pasar, pusat perindustrian dan kerajinan sebagai materi, dan pusat pendidikan yang berwawasan lingkungan, yang berbasis gotong royong dengan pola pembangunan gotong royong. Nah, itulah visi-visi, dan di sana terselip bahwa desa Tanjung Siang terbentuknya desa Tanjung Siang sebagai pusat pendidikan, diantaranya mengingat salah satu desa yang ada di kecamatan Tanjung Siang ini pusatnya pendidikan. Di Tanjung Siang ini banyak sekali ragamnya pendidikannya, itu fasilitasnya itu baik dari mulai SD itu udah ada 4 SD negeri, 1 MI, ditambah dengan adanya SMP negeri, MTS, MA Istiqomah, dan pesantren-pesantren juga begitu banyak. Nah, situlah makanya masalah pendidikan itu menjadi prioritas kami, baik di dalam musrenbang secara fasilitasnya gitu ya, maupun ya ketika kita dimasukkan pada misi desa, visi-misi desa, itu adalah suatu tanda bahwa desa ternyata sangat komit terhadap pendidikan yang ada di desa Tanjung Siang. Sementara lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kami semua.